Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian, semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun dulur-dulur yang udah subscribe, yang udah komen, yang udah like, dan semoga yang menjalankan ibadah puasa dilancarkan puasanya, yang tidak atau belum semoga aktivitasnya dilancarkan, amin ya robbal alamin. Kayak ribet banget nih sore, tapi alhamdulillah kotorannya kering. Aku seneng loh kotorannya kering gitu loh, maksudnya nggak sing basah gitu loh. Paling enggak ini biasanya agak basah itu karena lembab hujan, terus nanti kalau misalnya pas panas kalau pas panas nanti insya Allah jadi kering lagi, jadi kayak tanah. Terus aku seneng lah kalau pakan kayak gini nih. Caranya gimana mas? Ya jaga kakek ngasih pur lah dedek itu insya Allah hasil kotoran dari dedek itu terurainya lebih cepat lah, maksudnya terurai jadi tanahnya lebih cepat ketimbang pakai pur gitu kan. Kalau teman-teman masih berpendapat bahwa tergantung pencernaan dan lain sebagainya, itu benar gitu kan. Kalau pencernaannya bagus insya Allah kotorannya juga bagus. Kalau pencernaannya lagi bermasalah pasti kotorannya encer mencret dan lain sebagainya, bahkan ada yang berdarah. Itu benar banget. Tapi paling enggak teman-teman juga mengusahakan pakan yang sealami mungkin, walaupun ya aku tetap gitu. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa sih ayam kampung itu lebih mahal dari ayam negeri, pertama. Kedua, kenapa sih anjurannya lebih bagus makan ayam kampung ketimbang makan ayam negeri. Jadi gini, video sebelumnya tak jelasin ya. Ayam negeri atau sering kita dengar broiler gitu kan, itu adalah jenis ayam yang 50 tahun yang lalu itu bobotnya 360-an% lebih kecil dari sekarang. Jadi misal kalau sekarang itu ayam negeri itu bisa sampai, kalau misal dibesarin bisa sampai 4 kilo dan lebih gitu kan. Dulunya itu cuma sekiloan gitu loh, maksimal besarnya gitu loh. Karena akibat ada rekayasa genetik, terus pengembangan komposisi pakan dan lain sebagainya, akhirnya ayam negeri itu jadi gede banget ngono kayak. Kalau teman-teman pernah pelihara gitu kan bisa sampai gede, tapi ya isinya gaji tok gitu. Nah, dari situ terus aku baca di Twitter ada tingkat obesitas Amerika itu meningkat pesat ketika konsumsi ayam broiler ini meningkat. Ya ayam broiler itu nggak bisa dipisahkan sama sama kebiasaan makan manusia zaman sekarang gitu loh, karena harganya jauh lebih murah dari, nggak jauh sih, maksudnya lebih murah dari ayam kampung gitu kan. Maksudnya opsional, dia juga hitungannya masih daging dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang sering konsumsi ayam broiler. Jadi, tapi sehat apa enggak mas? Sehat apa enggak itu tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau teman-teman sering banget konsumsi, ya kalau saya bilang sehat ya enggak juga gitu. Bahkan ayam kampung pun kalau terlalu sering dikonsumsi setiap hari makan ayam kampung terus juga sesuatu yang berlebihan itu jelek. Tapi yang jelas ayam broiler itu mempengaruhi peningkatan tingkat obesitas di di Amerika Serikat. Ya apalagi junk food kan banyak. Junk food itu jangan disalahin ayam tepungnya, jangan disalahin bumbunya dan lain sebagainya. Teman-teman harus lihat ayamnya loh, ayamnya. Junk food itu yang disorot itu ayamnya, bukan bumbu-bumbunya, itu memang disorot, tapi sebenarnya ayam. Jangan terus teman-teman, jangan makan junk food terus bikin gemuk, terus di rumah bikin ayam tepung. Gitu kan podo ae loh. Kenapa dikatakan junk food? Karena menghidangkannya itu cepat, makanya dibilang junk food. Tapi nggak semua junk food itu jelek gitu loh. Jangan terus ini jelek, ini bagus. Itu masalahnya sebenarnya ada di daging. Terlalu banyak mengkonsumsi jelek. Katakanlah orang makan ayam broiler seminggu sekali juga udah maksudnya ya nggak jelek gitu. Tapi kalau setiap hari misal ada yang hidup di kota terus setiap hari makannya gak boleh menyebutkan makanya junk food ayam dan lain sebagainya, itu jadi masalah loh, jadi masalah lama-lama terus ke kesehatan dan lain sebagainya. Maka dari itu saya dulu memutuskan untuk untuk pelihara ayam kampung. Kenapa mas ayam kampung? Ya karena lebih dari segi apapun itu ayam kampung itu lebih sehat dan lebih kuat juga dipelihara gitu loh.
kayak kalian ono sing kegencet siji tak tapi masih makan gitu loh. Jadi bukan berarti apa namanya kita mau usaha terus pengen untung-untungnya dewe tapi terserah orang lain itu ya enggak. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa oh kalau aku pelihara ayam kampung aku juga bisa menyehatkan masyarakat Indonesia gitu. Nah buat konsumen-konsumen yang sering makan broiler ya bukan berarti melarang, enggak, dikurangi lebih bagus ya. Kenapa dikurangi lebih bagus Mas ya? Karena ya itu tadi bayang loh, ayam yang dulunya cuma maksimal bobotnya kalau nggak salah 1,7 kilo gitu kan, tiba-tiba dengan rekayasa genetik dan lain sebagainya, dengan pakan yang super dan lain sebagainya, akhirnya bisa sampai bobot 3,6 kali lebih besar gitu kan. Ya berarti kan ada yang tambah besar, entah itu ada yang tambah berat, entah itu tulangannya, entah itu postur tubuhnya, entah itu dagingnya dan lain sebagainya. Cuma keluarga saya pernah pelihara ayam ya warna-warni lah, iseng gitu kan, dibesarin sampai besar banget, sampai ya mungkin ada 3 kiloan ada kayaknya. Itu pas disembelih isinya gaji semua loh. Nah gajinya itu kalau pas diopor itu banyak yang nggak doyan karena isinya kayak berair gitu loh, dagingnya berair. Nah dari situ kan teman-teman bisa beli daging sapi aja, kalau ada kalau berair aja jarang laku gitu kan, kualitasnya jelek gitu loh, apalagi daging ayam. Makanya opsi paling bagus kalau mau makan daging-dagingan ya di daging ayam ini tadi, daging ayam kampung gitu loh. Kalau chopper piye Mas, kalau KOB piye Mas, saya nggak tahu, saya nggak mau ngejudge dan lain sebagainya. Yang jelas yang jelas ayam kampung itu menurut saya paling pas lah buat konsumsi teman-teman gitu loh. Nah, sebenarnya yang bahaya itu bukan dari dari purnya gitu kan, memang dari genetik ayamnya yang bisa sangat cepat gitu loh. Maksudnya ketika genetiknya dia itu bisa cepat gemuk terus dikonsumsi, kayak kemungkinan itu yang konsumsi itu juga bisa cepat gemuk gitu loh, karena di dalamnya ya memang pencernaannya dia itu sistem metabolismenya itu beda sama ayam kampung gitu loh. Nah sedangkan ayam kampung dia cenderung lebih kecil tapi lebih tanaman, itu ya memang dari sananya memang seperti ini gitu loh. Ya mereka silang-silangan. Ayam kampung yang ada di Indonesia, di Jawa terutama, itu kan dia kan silangan dari ayam hutan dan lain sebagainya, yang dulu yang bisa konsumsi cuma kayak raja-raja kalau nggak salah, terus akhirnya bisa masyarakat bisa pelihara dan bisa konsumsi. Tapi sekarang kan ayam kampung lebih gampang ditemukan gitu kan, apalagi per kilonya paling selisih cuma 15.000 kalau sekarang ya, karena broiler regolnya 35.000 lur di pasar gitu loh, sisinya 15.000 lah. Teman-teman mending belani 15.000 lebih mahal dikit aja, tapi dari segi rasa, kualitas sudah puas, dari segi kesehatan juga bagus, daripada teman-teman lebih murah. Kalau memang selera sih lor, kalau misalnya resepan resepan bumbunya itu memang lebih bagus, lebih bagus ayam broiler gitu loh. Cuma dari segi kaldu yang dikeluarkan ya jauh loh gitu. Makanya saya menganjurkan silahkan konsumsi ayam kampung diperbanyak gitu loh. Jadi insya Allah ketika konsumsinya makin lama makin banyak, orang itu mau ternak ayam kampung juga makin semangat gitu loh, supaya enggak, ayam kampung itu bukan daging yang eksklusif gitu loh. Kalau semakin banyak konsumsi, lama-lama harga juga jadi stabil kok, jadi turun, bahkan bisa hampir seperti broiler. Jadi teman-teman juga bisa lebih sehat gitu loh. Ini lebih mahal karena memang jumlahnya nggak lebih banyak dari broiler gitu loh. Ayam kampung seperti ini kan jumlahnya nggak banyak, paling juga nggak sampai sekian persennya broiler gitu lah. Tapi kan ketika konsumsi meningkat, nanti lama-lama kan ininya juga produksinya juga meningkat, harga juga makin lama makin stabil, makin bagus. Jadi orang-orang makin suka konsumsi, makin sehat juga. Ini ya gitu ya lor ya. Dan semoga nggak ada mafia di ayam kampung gitu ya lor. Ya wes, sekian dari saya, ngapunten bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.